Hai, selamat datang di sesi Astrologi 101 dan video ini akan bercerita mengenai perjalanan matahari. Matahari ketika berada di Aries dan dia bikin 90 derajat komunikasi dengan Pluto. Kemudian ketika matahari membuat 120 derajat atau trine Jupiter, dan ketika kemudian matahari conjunct atau bersama tepat dengan Uranus. Di sini ada 3 hal yang ingin kita bicarakan. Yang pertama adalah matahari ketika square atau 90 derajat dengan Pluto, yang kita rasakan adalah energi dominasi. Entah kita yang melakukan pada orang lain atau orang lain yang melakukan pada kita. Dominasi itu adalah keinginan untuk mengendalikan orang lain. Dan itu terjadi pada tanggal 15, 16, sampai 17. Energinya masih dirasakan. Keinginan untuk mengendalikan orang lain supaya kita mendapatkan kekuatan untuk pribadi kita. Ya, personal power. Dan pada saat seperti ini yang dirasakan adalah arogan atau ya itu tadi keinginan untuk mendominasi, menguasai orang lain. Oke, kita mulai dengan pertama kita lihat transit tanggal 15 April. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya, matahari berada di Aries, dan Aries adalah sifat yang pemberani, bersemangat, selalu ingin melakukan sesuatu. Kadang-kadang logika atau alasan bisa belakangan, tetapi yang penting adalah kegiatan sudah dimulai. Itu adalah Aries, dan itu sudah di derajat ke-24. Berarti ini sudah cukup lama. Ini udah hampir titik kulminasi dari semua kegiatan kita, ya. Karena kan ini dimulai dari pertengahan bulan Maret, ya, tanggal 20-an Maret itu kita sudah mulai melakukan tindakan-tindakan, dan itu barangkali sudah hampir mencapai puncaknya pada sekitar minggu kedua April 2019. Nah, pada saat yang bersamaan ini, selain ada grand trine dengan Jupiter dan bulan, yang ini menunjukkan bahwa ini adalah flowing dari energi emosi, karena trine biasanya emosi termasuk di situ. Emosi dari zodiak api, Aries, Leo, dan Sagittarius itu adalah emosi bersemangat. Dan semangat biasanya membawa pada percaya diri, dan percaya diri membawa pada kesuksesan. Dan itulah barangkali penyebab dari grand trine dengan keberuntungan, luckiest day. Itu bukan hubungan langsung, tetapi semua itu secara bertahap membuat orang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan. Dan energi dari Jupiter barangkali memang sangat dibutuhkan, perasaan positif, perasaan bersemangat ini, karena pada saat yang bersama latar belakang dari emosi ini adalah square yang masih sangat dominan dengan ini, 2 planet digdaya ini. Dan ini 2 planet ini memberi perasaan kita terkungkung, merasa kita terintimidasi. Saturnus, walaupun ini sudah lewat, ini di 20 derajat dan matahari di 24 derajat. Berarti ini sudah lebih lalu, minggu-minggu lalu, kita merasa diintimidasi oleh satu struktur, bisa oleh tokoh otoritas, misalnya ayah kita, atau bos kita, atau siapa lagi tokoh otoritas. Ya, penguasa di tempat itu. Atau karena ini energi, belum tentu dia adalah personifikasi, belum tentu orang. Bisa saja ini hanya teman-teman kita yang entah mengapa mereka merasa punya hak untuk memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang dia pikir mereka benar. Kamu gak boleh begitu dong, seharusnya kamu begini.
Sebenarnya kan kita bisa bilang, siapa kamu? Tapi entah mengapa energi ini membuat kita merasa terintimidasi. Masih dilanjutkan lagi ya, pada tanggal 15 ini adalah energi Pluto yang berada di 23 derajat. 23 derajat dengan 24 derajat itu kan dekat. Jadi ini hampir klek gitu. Ya. Udah lewat tetapi masih ada, dan ini tadi seperti saya sampaikan energinya adalah kita mungkin mendominasi atau merasa didominasi. Dan biasanya tentu saja karena ini adalah Pluto, biasanya adalah penguasa yang cukup katakanlah dominan di hidup kita. Pada saat yang bersamaan ini barangkali tidak terjadi pada semua orang, hanya orang-orang tertentu yang memang mungkin saja mengalami ya. Ini ada energi ya sextile dengan Lilith. Barangkali buat teman-teman yang fokusnya ke hubungan percintaan ini, barangkali kalau memang ada orang ketiga, itu sebenarnya adalah perasaan, karena sextile itu udah menerima kondisi ini sebagai apa adanya. Ya, tentu saja tidak ada yang suka dengan kondisi seperti ini, tetapi sudah mulai menerima secara logis ini terjadi karena satu sebab. Jadi logika, sextile adalah pemahaman secara intelektual. Nah, itu yang dialami, dan kemudian ini trine juga, berarti bukan trine, square dengan kita bagaimana ke depannya mau seperti apa. Ya, jadi tidak hanya planet Digdaya ini yang menekan, tetapi kita juga sebenarnya ingin punya satu tujuan ke depan. Ini North Node. North Node. Oke. Ini berarti situasi saat ini ada hal yang positif di mana emosi bisa flowing dan kita punya semangat, tetapi juga kita punya pengalaman dari masa lalu di mana kita merasa terkungkung, merasa terkekang, dan merasa terintimidasi. Tetapi energinya sudah mulai meredup. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana bacaan kemudian adalah kita melihat sebelum tanggal 4 adalah tanggal 19. Tanggal 19, ya, karena kita ketahui adalah bulan purnama, ini berada di 29 derajat, ini 29 derajat, 6 menit sama matahari. Dan selain dia oposisi dengan bulan, yang ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang muncul. Jadi matahari di sini sifatnya adalah matahari menyinari bulan. Ada perasaan yang kemudian tadinya disembunyikan menjadi terbuka. Apa yang menjadi rahasia, menjadi pemahaman banyak orang ya pada tanggal 19, matahari juga berkomunikasi dengan Lilith yang tadi semakin jelas. Oke, dan matahari berada di 29 derajat ini menunjukkan bahwa energinya menjadi lebih kuat karena dia sebentar lagi akan pindah zodiak. Jadi ketika di Aries awal masuk itu seperti terjaga, terakhir sebelum penutupan energi Aries yang pemberani itu muncul lagi, kemudian seperti energinya dihabiskan sampai sumbu terakhir. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat tanggal 21 matahari masuk ke Taurus di 0 derajat. Dia mulai semakin dekat dengan Uranus. Ya. Di sini akan ada situasi di mana ada perubahan baru yang kita tidak tidak duga-duga gitu, seperti surprise. Memang kalau latar belakangnya masih ada di antara Saturnus, Pluto dan ke depan, tapi matahari sudah tidak dominan di sini. Ya, kalau kita menggunakan orb, ini istilahnya orbs lebih besar, ya, ini akan masih ada garisnya, tetapi orbsnya kita pakai hanya 0,51 sehingga dia sudah tidak terlalu dominan.
Tapi kalau kita pakai ops yang lebih besar, walaupun itu terasa, cuman gambarnya akan menjadi sangat penuh. Buat kita lebih susah menganalisis, makanya opsnya dibikin lebih kecil. Nah, energi Taurus berbeda dengan energi Aries, dimana kalau energi Aries itu kan kita ingin lari, selalu ingin lari, nabrak nggak masalah, berdiri lagi, lari lagi. Itu energi Aries. Kadang-kadang kita bergerak melakukan sesuatu tanpa harus secara matang memikirkan alasannya, ya. Dan kita lihat juga bahwasanya energi Taurus itu adalah energi yang membawa kita untuk merasa lebih stabil, mencari kenyamanan. Jadi kalau misalnya di bulan lalu atau sejak mulai bulan Maret tanggal 20-an 2019 itu kita sudah mulai bergerak, membuat rencana dan mencoba melakukan sesuatu, maka ketika matahari masuk ke Taurus, energinya adalah kita ingin merasa nyaman. Apalagi sehari sebelumnya ketika di 29 derajat itu kan memuncak. Jadi seperti energinya pengen kita pakai semaksimal mungkin. Besoknya tentu kita merasa kelelahan dan kita ingin mencari sesuatu yang nyaman. Ya. Mungkin ke gunung atau ke pantai, intinya mencari kenyamanan dari alam. Itu yang biasanya Taurus sukai. Tetapi kalau misalnya terlalu panas, biasanya kita juga kemudian ngomel, atau terlalu dingin, kita merasa tidak nyaman juga, ya itulah Taurus. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, dan ketika pada tanggal 24, itu matahari sudah penuh melewati Uranus. Jadi dari tanggal 21, 22, 23, 24 itu ada kejutan dan kita nggak tahu kapan, di mana. Saya berharap kejutannya tidak dari alam dan dalam bentuk bencana sama sekali tidak. Tetapi pada tanggal 24 yang ingin saya sampaikan, selain conjunction tadi antara Uranus dan matahari, dia juga berkomunikasi trine dengan bulan. Ini menunjukkan bahwasanya perasaan positif, ya, ini berarti kan sama-sama di zodiak tanah, itu lebih terbangun pada tanggal 24 ini. Jadi perasaan biasanya adalah takjub. Fascinated itu sebenarnya takjub atau kaget, surprise. Dan ini saya berharap hal yang positif, sehingga ini yang perasaan yang keluar adalah takjub. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi perjalanan matahari, ya kita rasakan memang dari kemarin masih energinya adalah energi marah, kecewa, down, tapi kemudian digantikan dengan sesuatu yang lebih positif, kemudian bersemangat luar biasa, sampai akhirnya mencari satu kenikmatan, kenyamanan yang kita ambil dari alam, dan pada akhirnya kita bisa merasa takjub akan sesuatu yang besar, sesuatu yang kita ambil kenikmatannya dari alam semesta ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Dan jika perlu bantuan lebih lanjut untuk konsultasi personal, itu silakan kirim email ke arismermaid8@gmail.com, dan dari situ nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut kalau memang tertarik. Jadi tidak harus juga, ya. Wenita Indrasari di sini. Salam hati dan cahaya.